Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik pidato. Ini merupakan bahan kelanjutan dari public speaking pada pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato di sini diartikan sebagai penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Sekarang bagaimana cara kita menentukan tema pidato? Tema pidato yang baik dan menarik itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, tema harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan pembicara. Artinya, bahwa pembicara atau orang yang membawakan pidato harus lebih tahu daripada khalayak atau pendengar. Harus menarik minat pembicara sesuai dengan pengetahuan khalayak pendengarnya. Ini sangat penting ya, karena takut nanti tidak ada respon dari pendengarnya. Yang keempat itu adalah jelas ruang lingkup dan batasannya. Artinya, tema jangan terlalu luas pada saat kita berpidato. Yang kelima, yaitu adalah harus sesuai dengan waktu dan situasi. Dan terakhir, tema harus ditunjang dengan bahan lain. Jadi, jangan berpidato tanpa menggunakan data-data pendukung. Seandainya kita memberikan contoh kepada khalayak atau pendengar, usahakan contoh yang kita berikan itu dekat dengan pendengar. Menentukan judul pidato. Judul yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, relevan, artinya ada hubungannya dengan pokok bahasan. Yang kedua, itu adalah provokatif, artinya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusiasme pendengar. Singkat, artinya mudah ditangkap maksudnya, pendek kalimatnya dan mudah diingat. Tujuan pidato yang pertama itu adalah informatif atau memberitahu. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk memberitahu informasi. Yang kedua adalah persuasif atau mempengaruhi. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran khalayak atau pendengar melalui pengkondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon pendengar terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Yang ketiga adalah kreatif. Pidato kreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur pendengar. Sekarang kita lihat jenis-jenis atau macam-macam pidato. Berdasarkan pada sifat dan isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi pertama adalah pidato pembukaan. Maksudnya di sini adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Selanjutnya yang keempat adalah pidato peresmian. Adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima adalah pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang terakhir adalah pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Ya, setelah kita berbicara tentang public speaking, apa teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam public speaking. Selanjutnya kita juga sudah berbicara tentang apa itu pidato dan macam-macam pidato atau jenis-jenis pidato. Sekarang kita masuk kepada Master of Ceremony atau MC.
Master of Ceremony atau MC artinya adalah penguasa acara, pemandu acara, pengendali acara, pembawa acara, pengatur acara. Dengan demikian, MC adalah orang yang bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Dalam pelaksanaan tugas, MC bertindak sebagai tuan rumah suatu kegiatan atau acara. Seorang MC berperan mengumumkan suatu acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil mengisi acara. MC juga bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar dan tepat waktu, serta meriah atau khidmat dari awal hingga akhir. Jenis-jenis acara yang pertama itu adalah acara formal atau resmi, yaitu acara yang digelar oleh lembaga atau instansi atau organisasi atau kepanitiaan formal yang dihadiri oleh undangan resmi dan didasari oleh aturan-aturan protokoler yang relatif baku. Contoh acara formal misalnya upacara bendera, wisuda, upacara pelantikan, upacara adat, serah terima jabatan, dan upacara kenegaraan. Nama pembawa acara pada acara formal itu adalah MC atau Master of Ceremony, protokol, dan atau peranata cara. Yang kedua adalah acara semi formal atau semi resmi, yaitu acara yang diselenggarakan untuk kebutuhan tertentu dengan menggunakan tata cara yang tidak begitu baku, tetapi tetap tersaji apik karena diatur dengan ketentuan yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan acara yang bersangkutan. Contoh acara semi formal itu adalah pentas seni sekolah, acara pemberian penghargaan, pegelaran musik, ulang tahun sekolah, peresmian gedung, ulang tahun perusahaan, perayaan HUT RI, dan lain-lain. Nama pembawa acara pada acara semi formal itu adalah presenter. Yang ketiga adalah acara non formal, yaitu acara yang relatif bebas, yaitu semua acara yang digelar oleh individu atau kelompok untuk khalayak tertentu dan didasari oleh kebiasaan-kebiasaan yang relatif spontan. Contoh acara non formal itu adalah ulang tahun teman, talk show, lomba-lomba, pesta-pesta pribadi, acara musik, dan acara-acara konser musik. Nama pembawa acara pada acara non-formal itu adalah MC, presenter, atau host. Persyaratan Master of Ceremony. Untuk menjadi seorang MC, selain modal suara yang enak didengar, juga harus memiliki kepribadian dan intelektual. Artinya, MC harus memiliki pengetahuan luas, kaya akan pembendaharaan kata. Seorang MC harus memiliki kemampuan bahasa yang memadai, kepribadian yang excellent, artinya dia harus luas, percaya diri, berjiwa besar, memiliki sense of humor, disiplin, memiliki sikap yang benar, memahami etika, berpenampilan bersih, wajar, sopan, dan menarik. Ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, persiapan apa yang harus kita lakukan atau persiapan apa yang harus dilakukan oleh seorang Master of Ceremony atau MC? Pertama adalah know the material, yang kedua adalah know the room, yang ketiga adalah know the audience. Know the material artinya adalah seorang MC harus mengenali dan menguasai materi atau bahan atau acara yang akan dia bawakan. Setiap rangkaian acara pada prinsipnya meliputi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi acara yang terbagi ke dalam acara dasar, acara penunjang, acara inti, yang ketiga adalah penutup. Acara dasar di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu acara yang mendasari keseluruhan acara yang diselenggarakan. Acara ini biasanya diisi seperti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu wajib seperti Indonesia Raya, himne, atau mars suatu organisasi, atau lagu wajib lainnya.
dan sebagainya. Sementara acara penunjang maksudnya adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu acara yang berfungsi untuk lebih memperkuat keseluruhan acara yang diselenggarakan. Acara ini antara lain bisa diisi oleh sambutan-sambutan atau laporan, pembacaan surat keputusan, serah terima jabatan, dan sebagainya. Acara inti merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan dalam suatu acara dan menjadi pusat perhatian dari keseluruhan acara. Karena untuk itulah acara yang bersangkutan diselenggarakan. Acara inti ini jelas diisi oleh rangkaian acara yang menjadi maksud serta tujuan utama diselenggarakannya acara tersebut yang isinya seperti ceramah, ya, pada wisuda pelantikan, ya, reuni, peletakan batu pertama, pengguntingan pita, pembagian hadiah, panggung hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penutup. Di sini merupakan serangkaian akhir dari suatu acara. Biasanya pada penutup ini itu akan diisi oleh doa, ramah tamah, hiburan tambahan, foto bersama, dan sebagainya. Ya, dari susunan acara tersebut, ya, dapat dibuat sebuah naskah acara dengan cara memasukkan poin-poin yang berada pada susunan acara tadi. Ya, bentuk naskah acaranya, jadi kita akan buat seperti tabel, ya, di mana tabel itu berisi waktu, ya, jadi kita akan menjelaskan atau akan merange atau mengatur waktu kapan acara tersebut dilaksanakan, siapa PIC-nya atau pelaksananya, apa uraian pembicaraannya dan keterangannya. Ya, biasanya ya saya kalau menjadi MC saya akan mempersiapkan naskah acara ini dengan menuliskan merange atau mengatur atau memaintain ya waktu yang ada, selanjutnya nama acaranya, selanjutnya siapa PIC-nya, dan saya akan menambahkan status atau keterangan di situ. Ya, tujuannya biar saya bisa ya mengatur dan meset ya kira-kira berapa waktu yang saya butuhkan untuk ya mengarrange atau untuk memandu acara tersebut. Dan saya bisa juga mengeset atau mengatur ya mengarrange suatu acara itu ya itu akan dihabiskan dalam berapa menit. Oke, setelah membuat naskah acara yang bersumber dari susunan acara, selanjutnya MC membuat lembar pembicaraan. Lembar pembicaraan dibuat berdasarkan naskah acara. Lembar pembicaraan ini berfungsi sebagai panduan acara. Jadi biasanya dibuat dalam ukuran yang tidak besar, ya. Jadi dia per lembar, ya, masing-masingnya berisi sesuai dengan susunan acara yang sudah kita buat tadi, ya. Dan lembar pembicaraan ini biasa disebut dengan cue card atau key card. Selanjutnya tadi, kenapa ya seorang MC harus tahu mengenali ruangan. Kenalilah ruangan atau tempat di mana acara akan diselenggarakan. Mengenali ruangan atau tempat ini berarti juga mengenali atmosfer, lingkungan dan suasana acara. Seorang MC harus dengan cepat dapat beradaptasi dengan ruangan, tempat penyelenggaraan acara, dan harus merasa nyaman dengan keadaan ruangan. Jika acaranya indoor, ya, seorang MC harus mengenalinya. Mengenali atmosfer ruangan ini dapat dilakukan dengan cara datang ke tempat tujuan lebih awal untuk belajar mengenal layout atau speaking area. Pengenalan ruang ini dapat dilakukan pada saat gladi bersih. Know the audience. Dengan mengenali karakteristik pendengar, maka seorang MC akan dapat menyesuaikan gaya apa yang akan dimainkan dan etika seperti apa yang harus dia tampilkan. Ya, beberapa contoh penggolongan kalangan: awam, intelektual, anak-anak, pemuda atau pelajar atau mahasiswa, ibu-ibu, remaja putri, pejabat, eksekutif, birokrat, pemuka agama, atau kalangannya heterogen. Jadi kita harus kenal dulu ya audiens kita atau pendengar kita pada saat kita mau ya menjalankan peran sebagai seorang MC.
Faktor kebahasaan, ya, seorang MC juga harus tahu tentang lafaz yang benar terhadap suatu kata. Aksentuasi, ya, juga harus diperhatikan. Pemenggalan kalimat atau jeda, kapan dia harus memenggal sebuah kalimat. Diksinya, intonasinya, ya, mulai dari tekanan, nada, tempo, dan jeda. Dan dia menggunakan kalimat secara efektif. Jangan sampai begitu MC berbicara, ya, menyampaikan atau menyatakan sesuatu, menginfokan sesuatu kepada pendengar atau audiensnya malah tertidur karena dianggap tidak menarik, membosankan. Faktor non-kebahasaan juga harus diperhatikan oleh seorang MC. Pertama adalah seorang MC harus bisa bersikap tenang. Dia harus bisa tampil mengesankan, cepat tanggap, dan kaya inisiatif. Jadi jangan sampai acara yang akan dipandunya itu adalah vakum, ya, kosong. Jangan sampai ada idol di situ. Dan dia harus kaya improvisasi, tidak emosional, memiliki suara yang enak didengar. Suara dan cara berbicara, ya, baik itu speed, volume, tone, timbrenya, power, napasnya itu semuanya dalam keadaan bagus. Dan dia bisa menciptakan suasana dengan suaranya. Jadi ada kalanya dia berbicara dengan datar, ada kalanya dia harus naik, turun, dan sebagainya. Dan dia punya penampilan yang menarik dan menggunakan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh seperti duduk, berdiri, ya, berjalan, kontak mata atau eye contact, ya, gerakan tangan. Itu adalah beberapa bahasa tubuh yang harus dikuasai oleh seorang MC. Ya, demikian yang bisa Lucy sampaikan. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.